Segeralah melepaskanku, ya Tuhan, segeralah, tolonglah aku, ya Tuhan Allahku. Segeralah melepaskanku, ya Tuhan, segeralah, tolonglah aku. Biarlah mereka jadi malu, biar mereka tersipu-sipu. Hai orang-orang yang menginginkan untuk mencabut nyawaku, biarlah mundur dan kena noda mereka yang ingin ku celaka. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengolok diriku, ya Tuhan Allahku. Segeralah melepaskanku, ya Tuhan, segeralah, tolonglah aku. Biarlah bergirang dan bersuka semua orang yang mencarimu, yang cinta keselamatan darimu, selalu berkata Allah Akbar, tetapi ku miskin dan sengsara. Ya Allah, segeralah datang, Engkaulah yang meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah lambat datang, ya Tuhan Allahku. Segeralah melepaskanku, ya Tuhan, segeralah, tolonglah aku. Ya Tuhan Allahku, segeralah melepaskanku, ya Tuhan, segeralah, tolonglah aku, ya Tuhan Allahku. Segeralah melepaskanku, ya Tuhan, segeralah, tolonglah aku. Biarlah mereka jadi malu, biar mereka tersipu-sipu.
Ya Tuhan Allahku, segeralah melepaskanku. Ya Tuhan, segeralah tolonglah aku. Biarlah mereka jadi malu, biar mereka tersipu-sipu. Hai orang-orang yang menginginkan untuk mencabut nyawaku, biarlah mundur dan kena noda. Mereka yang ingin ku celaka, biarlah berbalik karena malu. Mereka yang mengolok diriku, ya Tuhan Allahku, segeralah melepaskanku. Ya Tuhan, segeralah tolonglah aku. Biarlah bergirang dan bersuka semua orang yang mencarimu, yang cinta keselamatan darimu, selalu berkata Allah Akbar. Tetapi ku miskin dan sengsara, ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang meluputkan aku, ya Tuhan, janganlah lambat datang. Ya Tuhan Allahku, segeralah melepaskanku. Ya Tuhan, segeralah tolonglah aku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kebaktian dimulai akan dibacakan beberapa warta lisan. Warta lisan Minggu tanggal 8 November 2020 sebagai berikut. Kebaktian online saat ini dilayani oleh Pendeta Edwin Nugraha Chandra Putra dengan tema bijaksana dan antisipatif. Kebaktian hari Minggu masih dilaksanakan secara streaming melalui channel YouTube dan akun Facebook GKI Film Latimas. Majelis Jemaat akan segera menginformasikan ketika kebaktian dapat kembali dilaksanakan di ruang kebaktian. Sekolah Minggu GKI Film Latimas dapat diikuti melalui aplikasi Zoom Meeting setiap hari Minggu pukul 11.00 dengan menggunakan ID GKI Film Latimas dan juga dapat diikuti di channel YouTube
GKI Villa Melati Mas. Komisi Remaja GKI Villa Melati Mas mengundang teman-teman remaja untuk dapat mengikuti kelompok tumbuh bersama online melalui aplikasi Zoom Meeting setiap hari Sabtu pukul 18.00 dan pada hari Jumat pukul 18.30 khusus untuk kelas 6 SD dan kelas 7 melalui Zoom Meeting GKI Villa Melati Mas. Komisi Pemuda GKI Villa Melati Mas mengundang teman-teman pemuda untuk dapat mengikuti persekutuan pemuda online melalui aplikasi Zoom Meeting setiap hari Sabtu pukul 20.00 WIB. Berikut ini adalah Zoom ID GKI Villa Melati Mas. Persekutuan doa jemaat online dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 19.30 melalui aplikasi Zoom Meeting. Dan juga dapat diikuti di channel YouTube GKI Villa Melati Mas. Dengan penuh ungkapan syukur dan sukacita melalui kesempatan ini, kami Majelis Jemaat GKI Villa Melati Mas menyampaikan ucapan terima kasih untuk jemaat yang sudah memberikan persembahan dengan memasukkan dalam kotak persembahan di gereja dan juga melalui transfer bank. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita bersama. Demikian warta lisan Minggu tanggal 8 November 2020. Mari kita siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan dengan bersaat teduh sejenak. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita awali ibadah ini dengan berdiri. Kita menyanyikan NKB 1, bait 1 dan 2, Hai Kristen, nyanyilah. Hai Kristen, nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin. Padukan suaramu di depan Tuhanmu, nyanyikanlah merdu, haleluya, amin. Hatimu angkatlah, haleluya, amin. Mari bersoraklah, haleluya, amin. Tuhan sahabatmu tinggal bersamamu, kasih-Nya pun teguh, haleluya, amin. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Damai dan kasih dari Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Umat silakan duduk. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Tema kita pada pagi hari ini adalah bijaksana dan antisipatif. Melalui tema ini kita akan bersama-sama memahami janji kedatangan Tuhan yang tidak terduga waktunya, yang harus kita respon dengan tepat,
sehingga kita menjadi orang yang bijaksana seturut dengan kehendak Tuhan. Mazmur 100 ayat 2-5 mengingatkan kita demikian. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sinar matahari pagi menerangi muka bumi, menjemput segenap ciptaan, memuliakan nama Tuhan. Saat ku terjaga lagi, lalu ku ucapkan janji kepadamu, Sang Pencipta, atas seluruh alam raya. Umat diberikan kesempatan untuk menaikkan doa secara pribadi. Kami bersyukur Tuhan, sekalipun di tengah pandemi yang masih terjadi, itu tidak menghalangi kami beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami mengikuti ibadah secara online, kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami saat ini. Tuhan Yesus, kami menyadari akan keberdosaan diri kami. Ampuni dan kasihani kami, Tuhan. Sehingga dengan pengampunan dari Tuhan, kami boleh terus mengalami kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunanku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tiliklah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Umat dimohon bangkit berdiri. Bagi kita yang sudah mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah menurut Galatia pasal 4, ayat 4 sampai dengan ayat 7 yang mengatakan demikian. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, "Ya Aba,
Ya Bapa, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Saudara-saudara, mari kita berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus di dalam kita memasuki pemberitaan firman. Kita berdoa. Pada saat ini kami bersyukur ya Allah, ketika Engkau memberikan kembali waktu kepada kami untuk bersama-sama membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Tuntunlah setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang akan kami baca, firman yang akan diperdengarkan pada saat ini, dapat sungguh-sungguh kami maknai dan kami lakukan di dalam hidup kami hari lepas hari. Kami berdoa untuk para lektor yang akan membacakan bagian firman Tuhan. Tuhan tolong agar setiap bacaan dapat disampaikan dengan baik. Pakailah juga hamba-Mu di tengah-tengah keterbatasannya, agar setiap firman yang disampaikan adalah firman yang hidup, firman yang menolong kami untuk merefleksikan hidup spiritual kami di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani di dunia ini. Karena itu bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar, kami siap untuk melakukannya. Amin. Bacaan pertama menurut Amos 5 ayat 18-24. Amos 5 ayat 18-24. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa. Seekor beruang mendatangi dia, dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu.
dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan Allahku, segeralah melepaskanku. Ya Tuhan, segeralah tolonglah aku. Ya Tuhan Allahku, segeralah melepaskanku. Ya Tuhan, segeralah tolonglah aku. Biarlah mereka jadi malu, biar mereka tersipu-sipu. Hai orang-orang yang menginginkan untuk mencabut nyawaku, biarlah mundur dan kena noda mereka yang ingin ku celaka. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengolok diriku. Ya Tuhan Allahku, segeralah melepaskanku. Ya Tuhan, segeralah tolonglah aku. Biarlah bergirang dan bersuka semua orang yang mencarimu, yang cinta keselamatan darimu, selalu berkata Allah Akbar. Tetapi ku miskin dan sengsara. Ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah lambat datang. Ya Tuhan Allahku, segeralah melepaskanku. Ya Tuhan, segeralah tolonglah aku. Bacaan kedua menurut 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan 18. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan 18. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit,
Maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Dengarlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 25 ayat 1 sampai 13. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan ini kita seringkali diperhadapkan pada situasi versus realita. Harapan-harapan kita akan selalu bahagia, menyenangkan. Realitanya seringkali berhadapan dengan kesedihan. Harapan segala sesuatunya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, tetapi realitanya berhadapan dengan banyak tantangan, banyak rintangan, dan lain sebagainya. Karena itu saudara-saudara, untuk bisa berhadapan dengan situasi di luar harapan diri kita, maka sikap terbaik adalah belajar dari 5 gadis yang bijaksana.
yang bersedia mengantisipasi kedatangan yang tidak terduga dengan mempersiapkan segala sesuatunya. Saudara-saudara, belajar dari kesaksian firman Tuhan pada hari Minggu ini, maka kita akan bersama-sama menemukan pengajaran yang cukup penting dalam rangka mempersiapkan diri menjelang datangnya hari Tuhan. Saudara-saudara, mari kita perhatikan yang pertama dari Amos pasalnya yang kelima ayat 18 sampai 24. Di mana kesaksian tersebut menggambarkan tindakan Israel sebagai umat pilihan Tuhan yang menanggapi kasih karunia Allah dengan semaunya. Mereka memang menaikkan puji-pujian. Mereka memang melakukan ritual-ritual ibadah, upacara maupun perayaan-perayaan keagamaan. Tetapi saudara, apa yang mereka lakukan justru membuat Allah tidak berkenan untuk mendengar maupun melihat kepalsuan. Bahkan ritual-ritual semu yang dilakukan oleh umat Israel. Allah tidak berkenan terhadap tindakan Israel sebagai umat pilihannya, di mana seringkali umat Israel cenderung melecehkan Allah. Tampak jelas saudara-saudara bagaimana Israel bermain-main dengan imannya. Sehingga iman mereka bukan iman yang otentik untuk memuliakan Allah dengan penuh kesungguhan hati. Dengan kata lain, akibat ulah mereka sendiri maka mereka telah kehilangan kesempatan untuk merasakan persekutuan yang sempurna dengan Allah sendiri. Seharusnya Israel mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, seperti yang digambarkan oleh pemazmur di dalam Mazmur 70. Saudara-saudara, Mazmur ini berisi permohonan doa pemazmur ketika merasakan kesesakan dan pergumulan di dalam menghadapi orang-orang yang akan mencelakai dirinya. Pemazmur menyatakan bahwa dirinya sangat sengsara dan miskin di hadapan Allah. Sehingga dengan berharap akan datangnya hari Tuhan, pemazmur memiliki suatu pengharapan luput dari segala macam bentuk kesengsaraan. Maka kita dapat menemukan suatu pola iman pemazmur, di mana pemazmur sangat merindukan dirinya di bawah kuasa Allah. Pemazmur ingin menundukkan keinginannya, menundukkan kehendaknya di bawah kehendak Allah. Ada pola iman yang nampak, yaitu mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah. Sementara itu saudara-saudara, melalui bacaan yang kedua 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-18. Di sana jelas terlihat pengharapan umat akan suasana yang terbangun saat datangnya hari Tuhan itu. Tesalonika mengimani bahwa ketika umat memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, maka pada saat kedatangan hari Tuhan itu, mereka akan merasakan persekutuan yang sempurna bersama dengan Tuhan sendiri. Itu berarti bahwa ada kesadaran menjelang kedatangan hari Tuhan. Umat diajak untuk mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, mempersiapkan diri dengan sangat serius, sehingga mereka tidak akan kehilangan kemuliaan yang terpancar pada saat kedatangan hari Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana sikap yang perlu dibangun oleh kita? Sikap yang perlu dibangun di dalam kehidupan kita menjelang kedatangan Tuhan kembali. Bacaan Injil kita pada hari ini Matius 25 ayat 1 sampai 13 berisikan pengajaran yang nampak nyata di mana umat Tuhan harus memilih. Seperti gadis yang bijaksana yang menantikan kedatangan sang mempelai agung sehingga mereka diperkenankan untuk menikmati jamuan sempurna bersama dengan sang mempelai.
Saudara-saudara, metafora gadis bijaksana tersebut itu seharusnya menjadi pilihan kita di dalam kita menyambut kedatangan hari Tuhan. Di mana seperti gadis bijaksana, umat Tuhan harus membangun sikap waspada, membangun sikap yang cerdik, jeli, serta benar-benar bijaksana. Gadis bijaksana tersebut mewaspadai datangnya sang mempelai yang tiba-tiba tanpa dapat diprediksi waktunya secara tepat. 5 gadis bijaksana ini juga cerdik di mana mereka mempersiapkan cadangan minyak supaya pelita mereka dapat tetap hidup. Bahkan mereka juga jeli melihat situasi penantian mereka pada malam hari. Sehingga ketika mereka terlelap dan saatnya sang mempelai datang, mereka dapat segera turut serta karena mereka cukup mempersiapkan secara matang. Dan juga kelima gadis bijaksana ini sangat bijak, yaitu dengan menggunakan akal budi supaya mereka tidak tertinggal di dalam pesta agung bersama dengan sang mempelai. Sementara itu saudara-saudara, kelima gadis yang bodoh adalah metafora dari sikap manusia yang tidak mau mewaspadai kedatangan hari Tuhan. Manusia yang tidak mau mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut kedatangan Tuhan kembali. Manusia yang ceroboh sehingga tanpa persiapan sama sekali, dan mereka cenderung menyepelekan kedatangan sang mempelai agung ini. Padahal saudara-saudara, ketika kita hidup seperti gadis bodoh, maka kita tidak diperkenankan masuk ke dalam pesta agung jamuan sempurna bersama dengan sang mempelai sejati, yaitu Tuhan Yesus sendiri di dalam kerajaannya yang penuh dengan kemuliaan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita hendak menyambut kedatangan Tuhan kembali, di mana kita tidak tahu kapan waktunya, kapan terjadinya secara tepat. Lalu pertanyaannya, apakah saudara dan saya sudah seperti kelima gadis bijaksana atau justru seperti 5 gadis bodoh itu? Sementara masih ada waktu untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Melalui firman Tuhan pada hari ini saudara-saudara, kita semua diajar untuk menjadi umat yang bijaksana. Pelita yang tidak lain adalah iman kita sendiri, itu harus tetap menyala, harus tetap berkobar di dalam kehidupan kita. Supaya pelita ini tetap dapat menyala, maka sangat baik setiap saat kita mawas diri, melihat keberadaan diri kita yang seringkali terjebak di dalam godaan di dunia ini, sehingga akhirnya kita terlelap menikmati segala hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Seringkali kita tidak membiarkan iman kita terpelihara dengan baik. Seringkali kita tidak memelihara iman kita dengan ritual-ritual ibadah yang sejati. Seringkali kita tidak membangun iman kita dengan mendalami firman Tuhan. Tetapi seringkali kita justru merasa cukup puas dengan apa yang kita lakukan, bahkan merasa bahwa dengan kekuatan diri kita sendiri, maka kita bisa memperoleh kesuksesan, kekayaan, dan kehormatan menurut ukuran dunia ini. Dan tidak jarang saudara-saudara, hidup kita justru seringkali memusuhi Tuhan dengan sikap hidup yang jahat dan keji. Sehingga kita juga seringkali mencoreng nama Tuhan dengan tindakan-tindakan kita yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau demikian saudara-saudara, yang terjadi dalam hidup kita tanpa kita mau menyadari dan menyesalinya, maka jangan harap jika kelak sang mempelai datang kembali akan menggandeng kita menuju kepada kerajaannya. Sebaliknya,
Kita akan ditinggal seperti kelima gadis bodoh karena kita tidak melakukan persiapan dengan sungguh-sungguh. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mana yang akan saudara pilih di dalam kita menantikan waktu Tuhan, menantikan kedatangan Kristus kembali? Apakah saudara dan saya mau melakukan apa yang dilakukan oleh kelima gadis bijaksana? Ataukah kita mau seperti kelima gadis bodoh yang tidak melakukan persiapan-persiapan, tidak melakukan antisipasi? Karena itu saudara-saudara, mari kita mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut kedatangan Tuhan kembali yang kita tidak tahu kapan akan terjadi. Selamat mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan kembali. Tuhan menolong kita. Amin. Kita masuki saat hening. Umat dimohon bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat menyatakan iman kita kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli, dan hendaklah masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita menaikkan syafaat kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Sorgawi, firman-Mu telah meneguhkan iman kami, sehingga kami dapat melihat realita bahwa kami harus bijaksana, kami harus antisipatif di dalam menantikan kedatangan Tuhan kembali. Karena itu ya Allah, kami memohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kehidupan kami, menuntun langkah hidup kami, sehingga kami dapat mengisi kehidupan kami dengan benar di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan, di hadapan-Mu, kami kembali datang dan merendahkan hati kami. Kami ingin menaikkan beberapa pokok doa syafaat kami. Saat ini Tuhan, kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit dan di dalam proses pemulihan. Secara khusus kami ingin berdoa untuk Ibu Sri Sutiarsi, untuk Ibu Anggreni Sihite, untuk Opa Tejo Suito, untuk Dr. Gigi Budianto Santoso, untuk Ananda Erin Jesania Pai. Bahkan mungkin ada pula saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di dalam pergumulan yang dihadapi oleh saudara-saudara kami yang sedang sakit ini. Kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada mereka, baik kepada saudara-saudara kami yang tengah mengalami sakit ataupun kelemahan fisik, bahkan juga bagi keluarga yang setia mendampingi, dan juga tim medis yang menolong di dalam proses pemulihan ini. Saat ini juga kami ingin berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang kami sebutkan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Eduardus Budiman,
Kami berdoa untuk keluarga Penatua Clemens Giovanni Budiman. Kami berdoa untuk keluarga Bapak M. Sudiono. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Tri Rudatinah. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Surahmin. Di dalam setiap hal yang boleh mereka alami dan rasakan, biarlah Tuhan tetap menuntun kehidupan keluarga-keluarga ini. Biarlah kasih damai sejahtera berkat-berkat Tuhan boleh semakin nyata di dalam kehidupan keluarga-keluarga ini. Tuhan, pada saat ini kami juga ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun 1 pekan ini. Kami mau bersyukur untuk setiap kasih dan kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan yang mereka jalani. Dan kami juga tetap meyakini bahwa pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, bahkan berkat Tuhan juga boleh selalu hadir di dalam setiap langkah kehidupan mereka. Tuhan, secara khusus kami juga ingin berdoa bagi kehidupan persekutuan kami di GKI Villa Melati Mas. Kami ingin menyerahkan setiap kegiatan-kegiatan gerejawi yang sampai saat ini masih dilaksanakan secara online. Tuhan, berkati setiap kegiatan-kegiatan ini, agar semuanya dapat berjalan dengan baik di dalam anugerah Tuhan, sehingga kami boleh terus mengalami pertumbuhan iman, sekalipun di tengah-tengah pandemi yang masih terjadi. Dan pada akhirnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta ini. Kami berdoa untuk para pemimpin, baik presiden, wakil presiden, para menteri, anggota dewan, bahkan para pemimpin di setiap daerah. Kiranya Tuhan memberikan setiap mereka hikmat kebijaksanaan, sehingga mereka tidak hanya mementingkan kepentingan diri sendiri ataupun golongan, tetapi mereka boleh terus berkarya untuk kepentingan bangsa Indonesia ini. Karena itu Tuhan, kami ingin menyerahkan para pemimpin, khususnya di tengah-tengah pandemi yang masih terjadi. Biarlah para pemimpin boleh saling bergandengan tangan, saling menopang di dalam kerja mereka untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi ini. Kami rindu Tuhan agar pandemi ini boleh segera berakhir dan berlalu di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia ini. Kami teringat untuk para dokter, perawat, tenaga kesehatan lainnya. Di tengah-tengah pandemi ketika mereka harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, Tuhan tetap melindungi, Tuhan tetap memberikan mereka kesehatan, kekuatan, dan sukacita di dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Tuhan, kami juga ingin menyerahkan pelaksanaan pemilu kada, khususnya di kota Tangerang Selatan pada bulan Desember. Biarlah Tuhan memberkati setiap proses, sehingga pada waktunya nanti, masyarakat di kota Tangerang Selatan ini boleh memilih pemimpin yang seturut dengan kehendak Tuhan, yang akan membawa perubahan ke arah lebih baik lagi bagi kota Tangerang Selatan ini. Bapak, inilah rangkaian doa syafaat kami, yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang senantiasa mendengarkan seruan doa kami. Amin. Kini tiba saatnya bagi kita saat ini memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kembali persembahan dapat kita berikan dengan 2 cara. Yang pertama, dapat mentransfer ke rekening BCA GKI Villa Melati Mas dengan nomor rekening 680 709 2302. Yang kedua, dengan memasukkan ke dalam amplop persembahan dan menyerahkan ketika kebaktian dapat kembali dilaksanakan di gedung gereja. Filipi pasal 4 ayat 6 mengingatkan kita demikian.
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala puji syukur bagimu Tuhanku, Kau berikan ayah bundaku mengikut jalanmu. Kau berikan ayah bunda setia padamu, pun dalam doa dan kerja mendapat hikmatmu. Bersuka putra putri melihat kasih-Mu di dalam ayah bundaku yang beriman teguh. Bapak Ibu sekalian, dimohon bangkit berdiri, kita bawa dalam doa persembahan kita kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, yang kasih-Nya setia di setiap peradaban. Sungguh ya Tuhan, kami datang mengucap syukur dan terima kasih karena kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas firman yang sudah ditaburkan pada pagi ini. Biarlah firman itu menjadi tumbuh subur dalam hati dan kehidupan kami, menjadi suluh dan terang dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan melalui persembahan doa ini. Biarlah kami boleh belajar memberikan persembahan-persembahan kami yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan persembahan ini. Biarlah melalui majelis jemaat dan badan pekerja majelis, persembahan ini dapat dipergunakan untuk seluas-luasnya kelebaran kerajaan Allah di gereja ini dan lingkungan kami berada. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai orang yang beriman, tetap waspadalah, sebablah larut malam kelam bertambahlah. Hai jagalah pelita dan janganlah cemas, berjaga dan berdoa, kelak datang pelepas. Beri lampu terus bernyala dan tambah minyaknya, janganlah putus asa, tetap bersiaplah. Pengawal di diwala memandang ke masyrik, menanti datang fajar yang hilangkan pedih. Umat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini kembalilah untuk melakukan karya-karya yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita.
dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 Umat dipersilahkan duduk. Kebaktian minggu ini telah selesai. Marilah kita terus menjaga kesehatan, mengikuti anjuran pemerintah dalam memutus penyebaran COVID-19. Bertekunlah dalam doa. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.